Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fa ahsana khalqah wa hasana khuluqah wa kammalaha bitauhid wa zayyanaha bil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Muhammad Arfan, semoga senantiasa Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan ilmunya, Allah berikan kesabaran untuk senantiasa bisa membina kita menunjukkan arah surga yang sebenarnya. Juga guru-guru kita yang mulia, saya tak sebut nama karena seharian sudah hampir jam 11. Mohon maaf, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa sehat, berkah, senantiasa Allah bimbing untuk senantiasa berada di tengah-tengah di jalan yang Allah ridhoi. Berkhusus DKM Baitur Rahman. Ini kedua kalinya saya berdiri di sini sambil gemeteran. Kalau kata orang kampung Kebon Duren sambil meledek ini biasanya. Mau ngomong apa? Tapi mudah-mudahan senantiasa kumpul kita di tempat ini berkah telah Allah persiapkan, limpahan pahala telah Allah sediakan buat kita bersama, sehingga menghantarkan kita menjadi orang-orang yang tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukurnya, dan menjadi orang-orang yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Masih semangat ibu-ibu? Mudah-mudahan kita yang hadir sekali lagi berada dalam bimbingan, petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak santri pergi mengaji, duduknya rapi, memakai peci. Yang datang malam ini diberkahi rizki, sehingga bisa ke tanah suci. Udah gitu aja dah. Udah ya. Ilmu udah banyak disampaikan guru kita tadi. Tinggal kita maukah mempraktekkannya. Ini kadang-kadang kita Masya Allah luar biasa. Saya bangga, saya bahagia kumpul di tempat seperti ini bersama orang-orang soleh di sini. Kenapa? Banyak yang disampaikan ilmu oleh guru-guru kita, setidaknya melembutkan hati kita. Ini kadang-kadang kita ngaji hati masih keras. Duduk di tempat ini disiram, dilembutkan oleh guru kita. Mudah-mudahan baik guru kita, baik pula untuk kita. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saya nggak berani bercanda nih. Ya, karena guru orangnya serius, jadi saya nggak mau bercanda. Ya, mudah-mudahan kalau saya bercanda ilmu yang tadi hilang. Ya, khawatir begitu, bias semua. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita peringati di mana-mana, dari musola kecil sampai sekelas Istiqlal bahkan istana, dari kampung-kampung yang kumuh, becek tanpa ojek, sampai di kota-kota besar diperingati peringatan Maulid. Tapi pertanyaannya, sejauh manakah kita mengikuti jejak langkah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita cinta kepada Rasul, maka kalau kita ingin mengikuti jejak Rasul, Allah sudah sampaikan, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima, laksanakan dengan penuh kesungguhan, ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah jangan dikerjakan, tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin bukan hanya kita mencintai Rasulullah, tapi mesti kita juga cinta kita gayung bersambut dengan Rasulullah sehingga mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, atas segala pemberian-pemberiannya. Lihat saja, anggota tubuh kita sudah mengajarkan kita, sudah mengingatkan kita harus ingat kepada Rasul sallallahu, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat ya, jari telapak tangan kita mestinya membuat kita sadar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka telapak tangannya, lihat, ada angka 1, ada angka 8. Berarti 18. Sebelah kiri kita ada angka 8, ada angka 1. 81. 11 tambah 81. Matematikanya cukup. 99 adalah Asmaul Husna, dan memang luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 itu angka yang unik. Betul enggak? Kali kita coba aja, benar enggak angka 9 angka yang unik? Kita kalikan 2 kali 9 18, 1 sama 8 kan? Jadi 9. 3 kali 9 27. 7, 2 sama 7 balik jadi 9. 4 kali 9 berapa? 36. 3 sama 6 balik lagi jadi 9. Betul kan? Sampai kepada 9 kali 9 81, 8 sama 1 9. Luar biasa. Ya namanya juga ilmu orang gemeteran. Yang penting dapat aja. Ya. Ini menyadarkan kita 91 itu kita harus tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, harus terpaut dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan guru kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang manusia sekarang banyak yang terlena, banyak yang terpesona, banyak yang tertipu dengan urusan-urusan dunia, sehingga mereka mengatakan apa yang ia lalaikan dalam kehidupannya, apa yang ia lupakan, keburukan-keburukan yang ia kerjakan, tapi mereka menganggap perbuatannya adalah perbuatan baik. Baca surah Al-Kahfi. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya cari sendiri. Kelamaan kalau pakai arti dah ada HP cari aja. Orang-orang yang
kapan perbuatan buruknya ini menjadi perbuatan baik. Lihat aja, lupa ngaji biasa, kagak ngaji, tapi giliran mati minta diaji, kan begitu? Iya. Lupa sholat, santai aja, tapi giliran mati minta disolati. Ya, makanya luar biasa jamaah rahmati Allah. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita ketemu dengan guru kita ketemu dengan orang-orang soleh, kita bisa berzikir, dibimbing, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hati kita sehingga mampu menerima kebaikan-kebaikan. Sebetulnya kalau kita sadari, kita ini udah taken kontrak sama Allah. Ya, bahasa gampangnya gitu. Waktu roh kita akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan udah janji sama Allah. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Betul. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Hah? Ya lupa. Ya. Alastu bi rabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku berjanji. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhanku. Maka ketika nanti aku hidup di alam muka bumi ini, aku akan beribadah, menyembah dan mengabdi kepada-Mu. Itu kan tugas pokok kita. Kalau kata guru kita, ketua taklim, AS-nya plat merah, itu kan harus tahu apa tupoksi kita di alam dunia ini. Begitu ya Ustaz? Tupoksi. Tugas pokok kita ngapain? Tugas pokok kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi bentuk apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita lakukan harus menjadi nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lupa. Banyak orang-orang yang lupa, seakan-akan hidup di dunia ini adalah segalanya. Hidup di dunia ini seakan-akan selama-lamanya. Padahal dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Masih ngantuk? Ya? Begitu. Allah sudah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dunia ini senda gurau, tempat bermain-main saja, canda-canda kita. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Ini ya, kadang-kadang kita kemarin masih susah jalan, ngetuk kayak tiap hari, pas dikasih motor biasanya ke masjid lupa. Orang kampung saya pindahan dari sini. Itu bahasa lama padahal ya. Kemarin masih punya motor, sekarang dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa taala. Maghrib biasa ke masjid, tapi pas punya mobil maghrib masih ngelapin mobil. Lupa dia akan tugas pokoknya, lupa dia bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu saat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpesan kepada Rasulullah dengan 3 hal. Kata Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib masita fa innaka mufariqu. Kalau salah terpeleset mohon dibenerin dulu. Ya maklum ini diledek belum hilang ini. Yang ketiga kata Jibril, wa amal masita fa innaka majziyum bik. Artinya mudah-mudahan benar. Kata Jibril kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan mati.
Nggak ada manusia yang kekal abadi di alam dunia ini. Semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, apalagi ya penjahat mati. Ustaz, jangan dibilang mati. Sian banget Ustaz dibilang mati. Wafat, muliakan guru kita. Kalaupun mati, rasanya kagak enak banget nyebutnya. Ya, Ustaz mati. Hei, Ustaz mati gitu. Tega banget bahasanya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, siap tidak siap, mau tidak mau, dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan siap, maka kematian pasti akan datang. Dan ketika dia datang, kemanapun kita lari, dimanapun kita bersembunyi, naik ke gunung yang tinggi, bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, dengan penjagaan yang luar biasa, kematian pasti akan datang. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kelar. Dua lagi. Ustaz sabar ya Ustaz ya. Dua lagi. Yang kedua, pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Hei Rasulullah, hei Muhammad, ya Muhammad, cintailah apa yang harus kalian cintai di alam muka bumi ini, tapi ingat, semua pasti akan berpisah. Cinta, harta akan berpisah dengan harta, karena harta bagaikan bayang-bayang. Pagi kita kejar-kejar, siang ada di tengah-tengah kita, sore hari dia sudah ada di belakang kita. Percaya Bu? Ibu-ibu lebih contohnya akurat. Pagi-pagi minta duit sama suaminya, dapat duit digenggam duitnya, tapi habis itu dibelanjain ke tukang sayur. Itu namanya perputaran. Ya, karena dunia hukumnya cuma ada dua. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, maka dunia yang meninggalkan kita. Lalu kalau sudah begini, apa yang mesti kita sombongkan? Ya, sekarang banyak orang yang sombong dengan urusan-urusan dunia, punya harta, sombong, punya tahta, sombong, punya strata, sombong. Padahal harta, tahta, strata akan kita tinggalkan. Yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairal jadi taqwa. Cuman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak nih banyak yang takwa saya lihat. Amin. Ya, takut sama yang tua. Ya, Pak. Ya. Habis dari masjid banyak juga yang takwa. Ada yang ngeletak langsung aja dibawa. Bukan yang itu. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan berakhir. Cinta kita kepada harta, cinta kita kepada keluarga, semua nanti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana upaya kita agar kita tidak terpisah dengan harta kita, tidak terpisah dengan keluarga kita? Maka jangan lupa, jadilah orang-orang yang bertakwa. Harta kita jadikan jembatan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tahta kita jadikan agar Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Tuh, ya, terakhir. Ya, apa tuh yang terakhir? Wa'mal. Apa tadi? Lupa saya. Ini beneran begini nih. Ya. Wa'mal masyidda fa innaka majziyum bih. Beramallah sesukamu. Mau jadi apa saja, berbuat apa saja silahkan, kata Jibril. Tapi ingat, apa yang kita kerjakan nanti
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda harus berhenti. Ini akan diperhitungkan, dihisab, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang mau jadi apa juga silahkan. Mau jadi orang baik silahkan. Ya. Mau jadi orang jahat silahkan. Mau jadi bajing silahkan. Mau jadi bajingan silahkan. Beda ya Bu, bajing sama bajingan. Kalau bajing makannya cuma kelapa, tapi kalau bajingan ditaruh di hutan, jadi orang hutan, ya disuruh dandanin jalan, aspal dia makan, ya itu namanya bajingan. Ya, karena memang kehidupan manusia sekarang ini itu, masya Allah, makhluk Allah itu kan hanya ada dua yang kita lihat, kita saksikan dalam menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ada makhluk Allah dulu, ya, yang salah tapi nggak ngaku salah. Siapa? Iblis. Ya, dia buat dari api. Kemudian ada makhluk Allah yang salah tapi segera dia memperbaikinya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Adam alaihissalam, terbuat dari tanah. Kita ini termasuk bagian-bagian yang terbuat dari tanah. Betul Pak? Pak? Betul. Ya. Tanah juga macam-macam Pak. Maka kehidupan kita juga macam-macam, karakter kita macam-macam. Ada makhluk yang dibuat dari tanah. Manusia kerjanya berantem Bu. Ya. Biasanya itu buat dari tanah sengketa tuh. Ya. Benar. Ada sengketa yang model-model begitu. Ya. Ada manusia yang kerjaannya bikin huru hara terus. Ya, rusuh baik. Biasanya dari tanah longsor model begitu. Ya. Ada yang kerjaannya belanja mulu. Tanah Abang tuh. Ya. Model-model begitu, masya Allah. Ya, sama-sama kita merenungi diri. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, begitu banyak fasilitas-fasilitas yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian umur kita, sudah seberapakah yang kita jadikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapakah yang kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang tahu, kata guru, yang tahu kita, seberapa pahala kita, seberapa dosa kita, yang tahu kita. Maka dalam hidup ini kita udah gak usah urusin salah dosa orang lain, urusin aja diri kita. Ya, urusin diri kita sehingga kita bisa lebih baik, sehingga kita bisa mengikis dosa-dosa kita. Karena manusia semua pernah bersalah. Sering saya katakan, manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah, tapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika dia bersalah, dia segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada manusia yang ketika dia salah, justru dia mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, berarti manusia tersebut adalah manusia keturunan dari iblis. Ya, itu bukan kata saya. Contohnya sudah ada. Iblis emang pernah ngaku salah. Udah dibilang salah. Iblis, salah Iblis. Kata Iblis, bukan saya yang salah. Saya bisa begini gara-gara Adam tuh. Kan nyalain Adam akhirnya. Ya, makanya yuk sama-sama duduk di majelis ini. Mudah-mudahan dengan bimbingan guru kita, ibadah kita semakin baik. Kemudian juga etika, akhlak kita semakin baik.
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, kalau usah lama-lama, kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya guru-guru saya semua. Jika ada yang khilaf, jika ada yang salah, jangan dibilangin sekarang, besok aja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.